pelayanan kesehatan tradisional ini, karena penyakit degeneratif ya, itu adalah 10 besar penyakit yang ada di Indonesia, terutama diabetes ini termasuk penyakit degeneratif. Itu penyakit yang disebabkan karena kegagalan regenerasi sel tubuh, sehingga organ-organ yang mengalami kegagalan regenerasi sel akan mengalami penurunan fungsi organ. Ketika diabetes terjadi, yang kita niati ensur semoga selanjutnya kita masih tetap bisa bersilaturahim ya, bertatap muka dan bisa berbaksos. Saya katakan ini adalah para terapis di Kabupaten Nganjuk dan ada seorang bidannya juga. Dan ini adalah siswa SHM zona Nganjuk angkatan pertama dan angkatan kedua. Nah, ini masih banyak yang belum hadir, mungkin karena di luar sana masih hujan sehingga mungkin yuk atau mungkin belum bisa berangkat seperti itu ya. Dan selamat datang yang dari undangannya Bu Afif yang di belakang. Terima kasih sudah berniat ensur untuk menimba ilmu dari Karnus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan ilmu Karnus ini nanti panjenengan bisa mengulurkan jari-jari manis, jari-jari emas panjenengan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Nganjuk, yang mana saat ini adalah penyakit degeneratif itu sangat banyak sekali ya. Sehingga pemerintah Indonesia sudah mengakui yaitu pelayanan kesehatan tradisional, yang mana mulai tahun 2017 sudah ada Permenkesnya, sudah ada PP-nya nomor 103 tahun 2014. Nah, mengapa pemerintah kok mengakui pelayanan kesehatan tradisional ini? Karena penyakit degeneratif ya, itu adalah 10 besar penyakit yang ada di Indonesia, terutama diabetes ini termasuk penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif ini atau yang antara lain diabetes ini di lingkungan panjenengan kan banyak toh. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu Karnus ini nanti ya, dengan akupresur, keterampilan akupresur bisa membantu, bisa menyembuhkan masyarakat Kabupaten Nganjuk ya. Yang mana penyakit diabetes ini katanya medis tidak bisa disembuhkan. Setiap hari harus minum obat ya. Nah, ternyata dengan pelayanan kesehatan tradisional ini sudah terbukti bahwa penyakit diabetes bisa disembuhkan, juga bisa bebas minum obat atau tidak minum obat ya. Penyakit diabetes bisa disembuhkan. Di ruangan ini nanti ada seseorang yang akan
bersharing dengan jenengan. Dia seorang penyakit diabetes, sudah sampai luka. Dengan perawatan Karnus dan akupresur ini, alhamdulillah beliaunya sembuh, lukanya juga kering. Nanti akan dengan panjenengan sharing-sharing ilmunya. Gimana? Siap? Ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Subani dan Bapak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah rabbil alamin, bertemu kembali di ruang yang penuh barokah ini, bermanfaat ini, di ruang kelas SHM Zona Nganjuk. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak kenal sama saya. Ini Abah Waras, ini tokoh yang biasa heboh, dan beliau adalah terapis senior, bahkan mungkin jam terbangnya lebih tinggi daripada saya. Tapi untuk pasien subuhnya saya tidak tahu. Yang penting waras berkas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan niat yang ikhlas kita belajar di sini. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu tahu apa itu konsep Karnus, bahwa konsep ini adalah sebuah konsep kita diajak untuk belajar bagaimana mengembalikan fungsi tubuh itu sesuai dengan algoritma sang pencipta. Artinya ketika kita nanti belajar konsep ini, ya belajar salah satu adalah bagian dari tibbun nabawi, pengobatan Kanjeng Nabi. Insya Allah kita tergolong umat yang insya Allah kelak dapat syafaat beliau, karena kita juga menguri-uri tuntunan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Bapak sekalian, sebelum saya masuk ke materi, dari tadi juga dari testimoni tadi kita seringkali dengar istilah penyakit degeneratif. Boleh tahu kira-kira apa saja tadi? Masih ingat penyakit degeneratif itu apa saja? 1, diabetes. 2, darah tinggi. 3, apa? Tulang keropos, osteoartritis ya. Yang keempat apa tadi? Kanker. Bisa juga autoimun, banyak sekali macamnya. Terus tadi mungkin masih ingat kenapa kok dikatakan penyakit degeneratif? Ada masih ingat kenapa dikatakan penyakit degeneratif? Ada bisa jawab? Kenapa kok dikatakan penyakit degeneratif? Pak Santik ini yang termasuk terapis seniornya Nganjuk loh ini. Ini teman saya di pelatihan reposisi tulang. Beliau ahli reposisi tulang bersama Cak Beni. Nah, iya. Nama Pak Santik kok dikatakan penyakit degeneratif? Mungkin ini loh, Pak, ini produsen jamu terkenal di Nganjuk ini, Bu Asih ya. Nama Bu Asih? Penyakit keturunan, bener Bapak Ibu? Bisa ya, bisa tidak. Kira-kira yang paham saja kenapa dikatakan penyakit degeneratif. Ya, nanti saya ngomong panjang lebar tentang diabetes dari degeneratif saja tidak paham. Ada yang paham? Silakan. Itu mungkin yang dari perawat, dari bidan.
Masa saya minta tolong Mas Rahmat? Penyakit degeneratif itu penyakit yang disebabkan karena kegagalan regenerasi sel tubuh, sehingga organ-organ yang mengalami kegagalan regenerasi sel akan mengalami penurunan fungsi organ. Ketika diabetes terjadi, yang mengalami penurunan fungsi organ apa? Pankreas. Kalau yang terjadi hipertensi, yang mengalami penurunan fungsi organ apa? Apa? Ginjal. Oke. Sebentar sekarang benar aja. Ya, nanti kita buka, Bapak baru semua yang tahu ya. Nanti organ apa yang mengalami penurunan. Jadi maka sekarang banyak dilema betul ya. Mohon maaf ya. Jadi kita seringkali ngomong itu pengobatan sekarang itu hanya selesai di simptom ya, selesai di gejala saja. Ternyata kita juga tidak jauh beda. Bagaimana jenengan ngapunten sing kata mau membantu pasien dari diabetes ketika tidak bagaimana diabetes itu terjadi tidak tahu. Bahkan bahasa penyakit degeneratif saja tidak tahu. Jadi kadang-kadang kita promosi, neng aku beres, diabetes beres, hipertensi beres, kanker beres, penyakit degeneratif nopo tidak beres. Jadi mohon maaf ya, saya harap tidak sini ada ilmu, karena saya dulu juga digituin. Jadi betul-betul kita harus paham. Maka alhamdulillah seperti tadi testimoni, dengan paham konsep kardus ini banyak sekali pasien-pasien yang betul-betul merasakan sebuah kenikmatan kembali, makan bebas ya, tidak perlu tarak ini itu. Yang kedua, sudah bebas minum obat, itu adalah sembuh. Selama ini mungkin baru juga sama, sembuh, dikatakan sembuh itu bukan sembuh tapi cuma enak, paham ya? Enak, tetap obat jalan terus. Ibu nanti tidak boleh Bu ya, nanti kalau bulan itu jangan terlalu sering, cuma sekali saja sehari. Tetap dibatasi. Oh Bu, nanti tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Berarti kira-kira orang seperti itu nikmat tidak hidupnya? Pagi sampai sore bekerja mencari apa Bu? Oh, ketika sudah dapat tidak boleh makan, tidak bisa menikmati, gitu ya. Oke, saya lanjut daripada nanti terlalu panjang. Lanjut Mas Hanif. Nah ini ternyata yang punya jenjang karir itu nggak cuma orang kantoran ya. Ternyata diabetes itu juga punya jenjang karir. Kita harus tahu. Kira-kira yang di dalam orang ini, coba angkat tangan.